means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahra Maulida, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0525 17074. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pancasila membuat video singkat dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Saya mengambil judul yaitu Proses Lahirnya Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan arti kata, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila merujuk pada 5 prinsip yang membentuk dasar sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, membangun kerukunan, dan menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berfungsi sebagai bukan hanya dasar negara, tetapi diterapkan oleh setiap generasi bangsa sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga menjadi alat untuk menyatukan bangsa Indonesia di tengah keragaman melalui sikap toleransi, harmonis, dan terbuka terhadap perubahan. Pancasila memiliki sejarah yang panjang. Proses ini dimulai dengan sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang tersebut beberapa tokoh nasional mengusulkan dasar negara. Puncak terjadi ketika Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945 yang mencakup 5 prinsip utama sebagai dasar kehidupan bernegara. Rumusan tersebut kemudian diperhalus melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945, ia akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI. Selanjutnya, pada poin pembentukan BPUPKI. Pemerintah Jepang membentuk lembaga yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk menunjukkan niat baik mereka terhadap Indonesia. Salah satu tugas lembaga ini adalah untuk menyelidiki semua aspek penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka, termasuk dasar yang akan ditetapkan untuk negara tersebut. BPUPKI memainkan peran penting dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI bukan hanya tempat tokoh berbicara, tetapi juga tempat para tokoh bangsa berdebat tentang ide mengenai dasar negara yang ideal. 3 tokoh utama yang muncul dalam memberikan usulan konkret yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 3 tokoh mengusulkan, Yamin menekankan betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai dasar pembentukan negara. Supomo berpendapat bahwa negara Indonesia harus integralistik dengan tidak ada pemisahan antara individu dan negara. Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai kesepakatan yang menggabungkan prinsip religius, sosial, dan nasional. Selanjutnya terlaksananya Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama terlaksana, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka menghasilkan dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang mencakup pembentukan awal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerima kemerdekaan dan PPKI segera mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang terakhir, rumusan Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, setelah banyak diskusi dan perubahan, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Dengan mempertahankan budaya gotong royong, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi gagasan tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan pandangan hidup bangsa. Pancasila terus menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Pada akhirnya, pemerintahan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan menjunjung tinggi cita-cita Pancasila.